Jadi di launching iPhone 15 Pro kemarin, Apple cukup ngebanggain kemampuan chipset A17 Pro-nya yang bisa jalanin game AAA atau bisa dibilang game berat yang biasa dimainin di konsol atau PC. Dan beberapa hari lalu, baru aja salah satu gamenya yaitu Resident Evil Village bisa diakses. Kira-kira seberapa panas, boros, dan berapa kali HP ini nge-crash? Oke, jadi game ini bisa kita download gratis di App Store ya, sekitar 1,3 GB. Yang gue cukup kaget sih, enteng bener. Tapi ternyata pas masuk masih download lagi sekitar 7,9 GB. Buat file totalnya sendiri, di deskripsi ditulis sekitar 16 GB ya. Terus kemana sisanya? Kita mesti bayar lagi buat mainin full versionnya. Untuk yang gratis ini kayaknya nggak sampai tamat sih. Nanti gue tunjukin pas di dalam gamenya. Terus apakah 16 GB ini termasuk gede? Nggak juga sih. Kalau dibandingin sama Genshin Impact di Android, total download hampir 30 GB. Sedangkan versi Mac buat Resident Evil Village ini ada di 34 GB-an. Oke, jadi langsung aja gue mulai di jam setengah 11 dengan posisi baterai 83% dan suhu 31 derajat. Sebelum main, gue kasih lihat dulu settingannya. Yang kayak biasa aja sih. Ada controller yang entah kenapa contohnya Xbox doang. Padahal gue pakai PS5. Dan nggak bisa diganti nih. Habis itu bisa setting kamera, game setting, sama displaynya. Untuk display gue pakai settingan yang recommended dulu. Dan pas gue coba ganti resolusi, malah nge-hang dong. Duh, awal yang buruk nih. Habis itu gue nyalain ulang lagi dan atur ke resolusi 1080. Kalau teman-teman lihat di sini ada pilihan macem-macem ya, dia kayak texture quality yang mana kalau kita ubah dia bakal nambah konsumsi grafik memorinya. Kapasitasnya itu mentok di 5,8 GB. Cuma kita coba yang biasa dulu. Habis ini bakal gue mentokin dan lihat hasilnya. Sisanya banyak settingan lain yang gue kagak ngerti sih buat apaan. Tapi kalau dilihat-lihat kok nggak ada ray tracing ya. Terus ini dia kalau kita mau beli versi fullnya, mungkin sekitar 250.000. Habis itu ada ekstra konten 2,7 Singapura dolar dan terakhir sekitar 150.000 rupiah buat tambah fitur nih. Salah satunya bisa ganti view jadi third person. Maksudnya saat main bisa kelihatan karakter yang kita gerakin, bukan cuma tangan doang. Dan kita mulai dengan baterai 83%. BTW ini layout pencetannya ya, yang penuh banget sih, sumpah. Dan sangat direkomendasiin pakai controller. Kayak gua gini yang pakai stick PS5. Oh ya, buat suhu sekarang udah naik di sekitar 40 derajat dari yang sebelumnya 31. Terus di controllernya ada getaran-getaran gitu ya, gue berasa. Dan ini gue shoot. Waduh, getar-getar. Dan ini gue shoot di 60 fps ya, jadi kalau frame drop kalian juga bisa berasa nih. Grafiknya sih juara ya. Terus perhatiin deh, ada transisi dari luar yang agak gelap ke terang gitu pas masuk ruangan. Bener-bener udah dipikirin sih. Dengan settingan standar ini aja gue udah cukup impress untuk detail gambarnya. Mulai dari butiran salju, bayangan, kabut, sampai samar-samar cahaya mataharinya bisa ketangkep. Dan ini dijalanin dari HP doang lagi. Mantap. Anjir. Friendly. Who are you? Kaget Who loh. sent you? Nobody. Waduh. Are you listening? Hey! Waduh. 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 What the? Wow. Berdarah. Shit! Aduh, gue dibawa kemana lagi? Anjrot. Ya, kita potong-potong aja deh. Saat gue lagi lawan zombinya pun kelihatan kayak film ya, bukan game mobile biasa yang lagi dikendaliin. Untuk frame drop sejauh ini gue nggak berasa ada yang turun drastis sih, cukup mulus. Kok nggak mati-mati? Kok nggak mati-mati ya? Apa mesti pakai itu? Tidak. Masih bisa ke atas nih. Oh. Ngagetin. Tidak. Tembak. Tembak kepalanya. Oh. Ayo, woi. Oke, update dulu, kurang lebih gue udah main 20 menitan dan baterai berkurang 10%.
Untuk suhunya panas di 44,5 derajat. Selain dengerin suara teriakan gua yang kayak anak kecil, kalian juga bisa dengerin kualitas speaker dari iPhone ini ya, yang menurut gua mantap nih. Bikin pengalaman mainnya lebih There's no menyatu. way to them. Akhirnya kelar juga di part 1 ini. Total main sekitar 40 menit dan baterai berkurang 20%. Overall dari sisi baterai sebenarnya sama ya dengan hasil tes gaming Genshin Impact HS60 di HP Android bersnapdragon 8 Gen 2. Berkurang 10% selama 20 menitan main. Tapi kalau ditanya lebih hemat mana, kurang tahu juga sih. Karena emang beda game dan mana yang lebih berat juga gue nggak tahu dari kedua ini. Buat overall pengalaman gaming di HP ini, nanti kita lanjutin setelah gua tes pakai settingan tinggi. Bakal meleleh nggak ya iPhone ini? Oh iya guys, mohon maaf juga kalau gua nggak sempet kasih lihat grafik FPS-nya. Karena tools yang biasa gua pakai yaitu WeTest PerfDock masih belum support ya. Katanya tengah atau akhir bulan ini udah bisa cobain di iPhone 15 Pro Max. Habis itu gue sempat dinginin dulu HP-nya bentar dan mulai main lagi pakai resolusi 1290. Habis itu gue coba naikin settingannya ya dan mepetin sama maksimum grafik memorinya di 5,8 GB. Alhasil agak lebih dikit di 5,9, tapi nggak apa-apa deh, hajar aja. Pas pertama kali coba langsung berasa beratnya. Harusnya bisa kelihatan juga nih dari layar kalian. Dan sayangnya baru main sekitar 5 menit udah nge-crash keluar sendiri. Next settingannya gue coba turunin dikit biar nggak lewat aja, jadi 5,7 GB. Dan masih sama, 5 menit setelahnya nge-crash lagi. Gawat. Tadinya gue mikir mungkin gara-gara notif Shopee tadi ya, tapi gue coba main lagi. Dan sekitar 4 menit setelahnya nge-crash lagi. Dengan suhu yang sebenarnya masih aman sih, di 41 derajat. Karena udah hopeless, akhirnya gue balikin lagi ke settingan awal. Jesus Christ! Setelah setengah jam main, aman-aman aja dan gak ada nge-crash sih. Untuk baterai berkurang 16%. Kesimpulannya, sangat mulus dan menyenangkan main di settingan recommended-nya. Tapi kalau dimaksimalin, agak berat dan nge-crash setiap 5 menit sekali. Dari sisi baterai, kalau 20 menit berkurang 10%, artinya dari full sampai habis, bisa bertahan kurang lebih 3 jam 20 menit. Kalau dibandingin sama handheld konsol gitu kayak Steam Deck, gue kurang tahu sih lebih hemat atau enggak. Mungkin teman-teman pengguna Steam Deck atau sejenisnya bisa bantu jawab. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah bisa gantiin handheld atau malah game konsol kayak PS5 atau Steam Deck? Menurut gue bisa aja ya. Kalau mau disambungin ke monitor tinggal colok USB-C-nya. Kalau mau dijadiin handheld tinggal beli aksesoris yang kayak gini. Tapi ingat, tetap ada limitasi kayak settingan yang belum bisa dimaksimalin tadi. Cuman gue sendiri ya agak sayang sih kalau beli HP ini cuman buat ngegame. Takutnya HP-nya nggak awet gitu. Secara suhunya cukup tinggi dan baterainya berkurang cepet. Kalau sesekali buat refreshing sih baru cocok. Dan terakhir, gue serius pengen tahu dari teman-teman gamer yang biasa main game konsol ataupun handheld. Apakah pengalamannya sama, lebih enak di PS5, Steam Deck, atau malah lebih baik di iPhone ini? Coba ya bantu bagi pengalamannya guys, karena jujur gue jarang atau malah nggak pernah main PS5 atau Steam Deck sama sekali sih. Baru nyicil sticknya aja. Makasih buat yang udah nonton dan jangan lupa bantu like video ini ya, bakal berarti banget buat gue. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye!